Sampaikanlah baca, kepada makanya saya jemaat bilang. di Laodikia. Ya, Inilah udah paham. firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Di situ Iya. Yesus disebut sebagai permulaan dari ciptaan siapa? Abang salah memaknai ayat itu. Karena abang kurang paham, makanya abang mengatakan bahwa di situ firman adalah ciptaan. Saya sudah tanya sama Pastor Cipto sama Bang Jeki Sembiring Ya bahwa itu iyalah, bukan gak akan bercerita. diimani orang dia Sudahlah, mengimani Bang. manusia sebagai Tuhan. Bukan Gimana iman sih? manusia, karena dia belajar teologi. Saya lebih percaya dia Ya, daripada betul. percaya si abang. Ya, Jelas iya, di situ, oke. di situ berbicara bahwa di situ bukan firman yang diciptakan, di situ adalah pada prototipe perciptaan manusia, bukannya firman yang diciptakan. Bagaimana firman kau diciptakan? Sekarang kita uji. Aduh. Sekarang kita uji. Pemberi itu Sekarang kita mempertahankan, uji. Kita uji ya. sama saya. Kita uji. Yesus yang manusia itu ciptaan Tuhan atau bukan? Materinya apa kalau dia diciptakan? Kasih saya tahu. Loh, Tuhan itu mudah menciptakan. Kenapa Anda merendahkan Tuhan? Pertanyaan saya, kalau Tuhan itu mudah. Kalau abang bilang Yesus diciptakan, bahan materinya apa? Enggak usah ribet. Saya tanya, Yesus yang manusia itu diciptaan Tuhan atau bukan? Dia dilahirkan, bukan diciptakan. Yang ciptaan Ya, saya Adam, juga tahu, bukan Bung, diciptakan. dia dilahirkan. Oh iya, Saya kalau tahu. Adam diciptakan, manusia yang diciptakan. Kalau Yesus manusia yang dilahirkan, beda. Kalau abang bilang Astagfirullahaladzim. dia manusia yang diciptakan, kasih saya tahu bahan materinya apa. Setiap yang diciptakan pasti materinya ada. Nah, kalau saya lihat di sini bahan materinya ada balok, adalah firman. ada kayu. Makin ada mundur keju. lagi deh. Diciptakan. Iya. Loh, oke, kalau gitu saya tidak akan bikin Anda ruwet. Berarti Yesus tidak diciptakan. Jelas tidak diciptakan. Oke, berarti di muka bumi ini ada manusia yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Ya dilahirkan, kita semua orang ini dilahirkan. Nggak usah kemana-mana. Pertanyaan saya, di muka bumi ini ada manusia yang tidak diciptakan oleh Tuhan. Ada, Adam yang diciptakan ada. Adam diciptakan. Ada. Nah, Iya. manusia ini namanya Yesus gitu. Oh ya kalau Yesus Jengkel. bicara Yesus gak diciptakan, dia kan inkarnasi. Nah, iya makanya Dia kan saya fokus ke inkarnasi. Yesus. Nggak Menjadi apa-apa. wujud. Nggak usah Inkarnasi. kemana-mana. firman Dengerin. yang menjadi manusia. Di Bedakan. dunia ini ada manusia yang tidak diciptakan Tuhan, namanya Yesus. Kan gitu Cakep. imanmu? Cakep. Oke, cakep. Berarti Anda menuhankan manusia yang bukan diciptakan oleh Tuhan, kan gitu? Ya iyalah, emang dia bukan Nah, dia ya dia udah. Tuhan kan? Berarti Dia Tuhannya Tuhan. Kenzo adalah manusia, oke? Oke, jelas emang dia manusia, tapi dia Tuhan juga. Kan abang ini orang pinter, ya kan? Loh, Kalau ya bisa itu, begini, Anda berarti abang menuhankan pinter. manusia. Abang harus paham dulu kristologi Loh, ngapain harus ketuhanan. paham dulu? Dalam kristologi ketuhanan iman Kristen, kristologi itu kan gelar kepenguasaannya. Dengerin Bang, Jujur Bang lah ya. bang. Loh, Abang Anda juga paham. ya saya akui Anda bahwa jujur, Tuhan- Anda menuhankan bahwa manusia. Tuhan dalam kristologi kekristenan, iman kekristenan itu adalah gelar. Aduh, Dengerin Bang. Kenapa sih Bang? Ya, loh, gimana sih? Tadi Bener Anda nggak? yakini Sekarang kan abang kalau bisa Yesus baca itu sampai adalah begini. Abang manusia paham nggak kristologi dan Tuhan Yesus adalah dalam iman Tuhan kekristenan Anda. adalah gelar. Jawab dulu Bang. Ya sudah. Nah, sekarang begini, ini masih ada kebenaran yang saya sampaikan dari Paulus. Roma 1:25 dikatakan, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Di situ dikatakan. Kenapa demikian? Mari kita mundur kedua-tiganya. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Nah, kamu itu menuhankan manusia yang fana.
Di sini Bang Alif, di sini ayat ini berbicara, kalau abang baca 2 ayat itu kalau baca sesungguhnya itu berbicara apa gitu loh Bang. Apakah itu masih berbicara Yesus atau berbicara emang Bukan. ada? Iya, tidak Apakah membicarakan di situ- Yesus. Oke. Di situ apakah Tidak berbicara membicarakan Yesus? Apakah Iya, emang di situ tidak. berbicara? Oke. Apakah Dengerin, berbicara Bang. pagan ayat-ayat Di yang semua situ yang misalnya tidak abang kutip ayat itu? membicarakan Yesus. Dengerin dulu. Tetapi Anda sedang menuhankan Yesus, di mana Yesus adalah manusia. Kan itu Karena poinnya. emang dia Tuhan Bang, ya dia Tuhan. Lah itu Ya, betul. kenapa kan enggak? Anda Karena emang kan dia menuhankan Tuhan. Yesus, Penguasa. di mana Yesus itu adalah manusia. Betul, dia emang manusia ngeri sangkal. Dia juga penguasa, Ya juga saya itulah nggak yang menyangkal Anda dia. tuhankan. Ya emang dia Tuhan dari sananya. Lah Dia itu. emang penguasa kan? Lah Emang dia itu. penguasa. Salahnya di mana? Nah, Salahnya itulah di mana kalau makanya dia penguasa? ya enggak di sinilah di Coba, Yang sinilah kami bisa samakan bicara. keilahiannya, hakikatnya Iya. di Allah itu sendiri. Salahnya di Iya. mana? Loh, Ini Hansol yang ini kok. bermasalah adalah ajaran Anda tidak sejalan dengan ajaran Yesus dan ajaran para nabi dari kalangan Bani Israel. Menurut abang. Ini Hanso kok jadi Menurut semakin, Yesus. semakin menurut si Hanso ilmu lu bro. Iya, nggak tahu ini anak ini. Jadi sembiri Iya, juga percaya. Bang Handi, ini 7 kali 7 49 Bang Handi. Iya kan? Itu kan udah jelas tadi Begini baca Bang. udah jelas tadi pertanyaannya Ustadz Alif itu bahwa apakah benar itu Yesus itu manusia pernah beraktivitas di muka bumi loh Hanso. Sangat benar Bang Handi. Masa Bang. dengerin dulu, saya belum kelar dikit lagi. Jangan dipotong Ya. biar kena gitu loh barangnya. Lanjut. Menurut Ustadz Alif kan Yesus itu beraktivitas di muka bumi loh. Dia mulai dari bayi, sama seperti kita perkembangannya, sampai dewasa. Masa bayi itu bukan ciptaan? Jadi lu pikir kalau bayi itu bukan ciptaan, dia pencipta gitu? Menurut anda, hanya 2 kemungkinan nih lu. Bayi Yesus ini, lahir itu diciptakan atau pencipta dia Hanso? Coba anda jawab. Ini baru bangun tidur nih Bang Handi nih. Suaranya Enggak dari masih tadi. parau. Coba. Oh. Itu pencipta Oke. apa diciptakan tuh bayi? Iya. Jadi gini Bang Handi. Jawab Jelas dulu kita- pencipta apa dicipta Iya. itu bayi itu? Dia pencipta. Oke, bayi pencipta. Iya. Udah selesai, nggak usah Bagaimana- dijelasin. Nggak Iya. usah. Begitu Iya, doang udah. Oh ternyata. Lanjut Ustaz. Ternyata bayi itu pencipta. Ustaz Alif ambil alih lagi. Asal Itu doang. usulnya. Ya itulah Bang Handi, dari tadi dia sudah mengimani kalau Tuhannya itu manusia. Itu loh, yaitu Yesus. Nah, ya, sekarang betul. begini, kalau dia menuhankan Yesus yang manusia, mari kita lihat Ibrani 13 nomor 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Yesus adalah manusia, berarti Yesus tetap sama, mau kemarin, mau hari ini, dan selama-lamanya. Dan selama-lamanya Kenzo menuhankan manusia. Itu aja Abang bedanya. kan Loh, dari dulu sekarang dari kita bahas. gini Bang Satu Bang lagi, Ustaz satu lagi, Alif Pak dulu. ini. Satu lagi, Iya, Ustaz, iya. izin. Kalau bayi itu penciptaan, menurut kamu, apakah bayi itu yang menciptakan Bunda Maria? Ya, kita mesti lihat awal mulanya kan. Ntar dulu, Sebelum ini dia- to the point. Kan bayi ini pencipta loh, itu Tuhanmu, bayi. Nah, Iya. apakah bayi itu yang menciptakan Bunda Maria? Kalau melihat dari hakikatnya ya pasti dia. Oke, gitu. baik. Jadi bayi menciptakan ibu kandungnya gitu ya? Di situ bukan bayi, sebelum jadi bayi, Bang. Oke. Kan Sebelum kita lihat bayi, sebelum jadi bayi namanya siapa? Firman. Belum Yesus. Ya Yesus lah, Yahweh juga sih. Saya Oke, sih percaya dia Yahweh Oke, juga jadi kan. Yesus yang menciptakan ibunya gitu ya? Ya setuju saya. Oke. Percaya. Terus tuh. kemudian ibunya mengandung yang menciptakan dia. Dia inkarnasi ya, dia ya. Iya. Meminjam Bunda meminjam Maria rahimnya. mengandung yang menciptakan Bunda Maria. Iya, betul. Oke. Kemudian Bunda Maria melahirkan yang menciptakan Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria merawat yang menciptakan Bunda Maria. Kemudian Bunda Maria menyusui yang menciptakan Bunda Maria. Betul ya? Ya. Oke, lanjut Ustaz. Ya. Udah dapat.
Monggo. Nih, Bang Ustadz nih kan tadi Lanjut ngomong Bang Andi, lanjut. Yesus dahulu, sekarang selama-lamanya, gitu ya Bang ya? Ya kan? Iya. Nah, Bang Ustadz nih tadi kan ngomong nih bahwa Yesus manusia dahulu sampai sekarang ya selama-lamanya seperti itu. Coba kalau Bang Ustadz dia ngomong Yesus itu Allah. Dahulu sampai sekarang ya tetap Allah. Ya kalau abang ngomong dari manusia, kalau dia dahulu manusia ya, tapi abang kan ngambil dari manusianya dulu. Coba kalau abang ngambilnya dia Allah, Yesus itu Allah. Dari dahulu sampai sekarang tetap Allah kan gitu. Lah, kalau abang bilang manusia, Di mana Yesus mengatakan kalau dirinya dahulu itu Allah? Di mana? aku dan Bapa adalah satu. La ilaha illallah, ke situ lagi. Ya iya, kalau abang nanya, abang kan nanya dari mana Yesus Iya, berkata. apa Oke. baca, Ya apa saya bawa lagi? ke ayat itu. Ya Kembali disangka lagi lagi kalau ayat begitu. itu. Ya itu disangka lagi Ketika- tuh ayat. Berarti Apakah Bang Alif ini lebih pintar dari ahli Taurat? Ya saya nggak tahu kalau Oke, lebih. saya tanya. Diam dulu, diam Saya dulu, tanya. diam dulu. ketika Yesus usia 8 hari disunat, maka Bapak juga ikut disunat. Jadi gini Bang, kita tahu kan Allah itu adalah roh, cahaya terang yang tak terhampiri, dan Allah itu roh dan punya firman, dia punyain roh juga, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya di situ kan udah dagingnya. Bang, Kenapa masuk aja, nggak Bang ikut Adi, ya? disunat? Lanjut, Karena ya. Bapak itu kan roh. Emang abang bisa sunat roh tuh? Hah? Emang punya burung? Kan nggak bisa Bang. Kan manusia yang punya burung. Kan semua manusia punya roh. Iya, itu kan maknanya bahwa ya dia Allah itu sendiri, tapi kan kita juga harus mengerti bahwa Allah telah menjadi manusia. Sekarang saya boleh tanya gak nih sama Pak ketika Ustadz disunat, nih? Bapak, Saya Bapak mau itu tanya nih disunat Bang. juga. Boleh gak gantian saya Terakhir tanya nih sekarang? nih? Boleh Ustaz Alif jawab. Jadi menurut Anda Tuhan pencipta alam semesta itu ya turun menjadi manusia. Mantap, Atau Tuhan menjadi manusia kan gitu ya. Iya, iya. Baik. Dalilnya ada tuh Bang. Baik. Ya. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah masih ada Tuhan? Masih dong. Ya, ada Di yang mana, Boy? transenden. Saya ulang ada ya. yang transenden, Saya ulang nih. Sama yang Saya ulang. Ya. Tuhan menjadi manusia. mantap. Oke. Kalau Tuhan sudah menjadi manusia, posisi Tuhan ada di mana waktu itu? Nah, ini ada hubungan sama pertanyaan saya nih. Ya. Iya, dijawab aja Bang. dulu. Kan Iya. ini jelas Ada loh di- ya. Jadi Tuhan hebatnya Tuhan menjadi Oten begini Bang. Tuhan menjadi Tuhannya manusia. Oten hebatnya begini. Iya. Anso. Tuhannya Oten hebatnya di sini, makanya ini kelebihannya di antara yang lain. Coba. Iya. Dengerin makanya. Tuhan menjadi manusia. Apakah masih ada Tuhan di dalam diri manusia? Manusia maksudnya Yesus. Ya iyalah. Masih Bang. Masih. Kalau begitu bukan Tuhan menjadi manusia, Tuhan ikut dalam diri manusia. Enggak, kalau dalilnya kan firman menjadi manusia, nggak ada kata ikut Bang. Kan Tuhan menjadi mesti manusia. pakai menjadi, nggak bisa pakai ikut gitu. Kalau Ya, manusia yang ikut Tuhan boleh. Tuhan ada dalam diri Yesus, betul? Ya, Yesus ini manusia, betul? tuh. Jadi manusia campur Tuhan, betul? Heeh. Iya, jadi Tuhan ikut ada Ini dalam saya mau diri tanya sama Ustadz manusia. nih. Bang Andi, saya mau tanya nih. Ini ada hubungannya sama pertanyaan Bang Andi nih. Kelarkan dulu Pak Enso. Iya, udah kelarkan kelar dulu. itu, udah kelar gampang itu mah. Nah, Jadi- sekarang pertanyaan jadi saya sama Bang Tuhannya Pak Ali nih. Enso, Bang Ali, punya monitor. manusia. Ya udah nggak Tidak apa-apa. ada kekuasaan di Biar dia Bang bertanya Ali dulu Bang monitor kan Dalbo. nih? Biarin dia bertanya Bang Dalbo, nggak apa-apa. Iya, saya mau tanya nih. Tidak, Abang Alif Bisa lagi nggak sholat. Bang Dalbo orang iya. mau bertanya? Saya mas tanya satu aja cukup. Saya mah Ya nggak mau udah banyak-banyak. nanya biarin Bang Dalbo, kasihan dia. Iya. Ditanya terus. Bisa nggak Allah SWT bersamaan di surga sama di bumi? Udah, saya cuma simpel aja pertanyaannya. Gampang mah dijawab. Ustaz Oke. Alif dulu aja. Ya, bisa nggak Sederhana bersamaan ya? sekali. Iya. Tuhan itu tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Berarti nggak bisa dong. Bang Dengerin Ali. dulu, dengerin baru dulu. jawab. Oke. Dengerin dulu. Oke. Ini ketuhanan. Tuhan itu tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Oke. Ketika Anda katakan bersamaan, itu berkaitan waktu. Nah, Tuhan itu
Bahkan kalau masalah sifat kemahakuasaannya bisa berbarengan. Tuhan itu mengajab marah satu golongan, di waktu yang sama Tuhan juga menyayangi satu kaum. Kan gitu. Masalah Pertanyaannya bukan ke keadaan, sana, Bang. Apa sih? Bisa gak Allah berbarengan ada di surga sama ada di bumi yang terbatas ruang dan waktu, kan gitu? Pertanyaannya Anso, itu, Bang. Sang Jawabannya pencipta, iya atau Anso, tidak. sang pencipta alam semesta itu ya tidak perlu dia ke surga, dia ada ke bumi, gitu ya. Jadi Anda pertanyaannya, bisa nggak Tuhan jalan-jalan gitu kan? Ada di Bukan, bumi, ada di maksudnya sini. bisa ada, gak dia dengar- berbarengan? Iya, dengerin dulu. Ada di surga Iya, apa di dilurus. bumi? Aduh, gimana? Lu susah Iya, iya. juga sih lu bertanya tapi lu ngocek gitu loh. Iya, iya, Lu udah nggak lanjut, nangkep. Lanjut, Gitu. lanjut. Jadi sang pencipta alam semesta itu Allah Subhanahu wa taala itu ada di ars, begitu ya. Untuk mengetahui keadaan di surga, untuk mengetahui keadaan di bumi, untuk mengetahui isi kepalamu nggak perlu ke situ. Karena dia Maha tahu. Gitu loh ya, Maha kuasa dia. Jadi pertanyaanmu bisa nggak? Ya itu artinya kamu nggak ngerti laisa kamisli isen. Gitu loh. Kalau dia berada dalam ciptaannya, dia ciptaan dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu yang kau tanyakan. Dia di ars, tidak terbatas ruang dan waktu. Tapi dia Maha tahu. Dia Maha segalanya. Kira-kira begitu jawabannya. Mohon maaf ya Iya, Ustaz Alif. Berarti Siap, kan siap, nggak bisa siap. jawabannya dong, karena Allah ini kan terbatas dan ruang dan waktu, kan enggak. gitu. Bukan, aduh, dengerin. gitu. Ya ini, Kenzo, Hah. saya bilang, contoh, ketika Tuhan menjelaskan tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, baik di langit maupun di bumi. Tidak ada yang tersembunyi, mau di dasar lautan, mau di langit, mau di bumi. Dari sekian banyak makhluk ciptaannya, dari yang terbesar sampai yang terkecil, semuanya Tuhan ketahui. Kau tanyakan, bisakah Tuhan di surga? Surga itu ciptaan Tuhan. Surga itu kecil buat Tuhan. Namun segalanya di dalam pengawasan Tuhan, di dalam penglihatan Tuhan, di dalam pengawasan Tuhan, penglihatan, aturan Tuhan semuanya. Tidak ada satu titik pun binatang yang terkecil yang tidak Tuhan ketahui. Sebagaimana Tuhan juga tidak samar bagi Tuhan binatang atau makhluk terbesar apapun galaksi yang ada di bumi ini yang tidak Tuhan ketahui. Semuanya Tuhan ketahui sama saja, tidak terpengaruh. Ini sebenarnya udah keluar dari konteks pertanyaan saya nih, Bang Ustadz. Pertanyaan Pertanyaanmu saya apa lagi? kan bisa atau tidak dalam waktu bersamaan Allah ada di Maunya ars, dia, Pak sama Ali, ada di pertanyaan bumi. Enzo. Itu, Ini kalau perkataan itu kan udah lari, ada konteksnya di kan- surga, ada di bumi. Kau menanyakan Tuhan itu pindah-pindah. Bukan Dengar, pada Mbak. waktu bersamaan keberadaannya, pada waktu bersamaan itu bisa Udah saya nggak? jawab tadi, Allah Subhanahu wa taala ada di Izin ars. sebentar, Oke, sebentar. jawab. Pak Kenzo ini dia mau nyamakannya Tuhannya Bapa di surga, Yesus jalan-jalan di bumi. Begitu dia. Iya, saya Maksudnya bicaranya dia. yang konkret gitu. Ini bicara yang konkret Tidak, gitu. Anda bernarasi seperti itu mau menggiring, Betul, mau menyamakannya. saya mau iya, dengan pertanyaan saya mau mau ke menyamakan sana. Bapa di Bisa surga, nggak? Yesus di bumi, makan ikan goreng. Mau begitu Udah dia stop. maunya. Udah Lanjut. dijawab Anso. Kalau Anso nggak mau mengerti itu udah dijawab, ya silakan saja. Kan kita udah jawab Anso. 3 kali lo dijawab. Kalau memang Anda tidak puas jawaban Anda, di sini bukan tempatnya Anda tempat memuaskan orang. Gitu Oke, ya. oke. Oke. Siap, Deal Bang. ya. Siap, Oke, Bang. cukup. Siap, Ada siap. lagi pertanyaan sebelum Ya, Anda ditanya? oke. Udah sekali satu aja, banyak-banyak nggak mau Oke. banyak-banyak satu aja. Kalau begitu saya tanya balik pertanyaan Anda. Bisakah Aduh. Tuhan Anda sesuai dengan Aduh, pertanyaan Anda? repot nih. Nah, bisakah Iya, iya. Tuhan Anda sesuai pertanyaan Anda? Seperti itu. Oh bisa, Bisa. Justru nyata kalau kita konkret Baik. sekali. Baik. Betul. Jadi Tuhan ada di surga. Inilah ada Jadi dengerin. perbedaannya. Ya, Iya, Tuhan ada di surga, Tuhan juga ada di bumi. Cakep. Oke, baik. Tuhan di bumi dan Tuhan di surga itu sama atau beda? Sama. Sama. Bapak Beda dan anak wujud. sama. Satu. Sama apa beda? Sama. Sama. Yesus di bumi ada fisik, Bapak di surga punya fisik. Roh, cahaya Beda. terang yang tak terhadiri. Beda atau sama? Ya. Beda atau sama? Sama, tapi sama. Wujudnya aja yang beda.
Katanya sama, kok beda wujud gimana ini? Saya ulang. Hakikatnya kan dia sama. Hakikatnya beda. tapi Hakikatnya Yesus itu manusia. Hakikatnya Bapa substansinya, bukan manusia. betul. Dengerin. Substansinya, Anso. kalau Allah itu kan Allah ini Anso, kan dia kan roh. tolong dengerin. Karena kan, ya. Tolong dengerin. Yesus di muka bumi hakikatnya apa? Manusia. Bapak di surga hakikatnya Allah. Ya udah tapi dia manusia. tetap Allah. Kalau menjawab itu jangan panjang. Ya. Yesus di bumi hakikatnya manusia. Bapak di surga hakikatnya apa? Roh. Sama atau beda? Secara fisik beda, Bang. Katanya sama tadi. Ternyata beda. Hakikat sama. Kita harus bedain dulu hakikat. Hakikat artinya apa? Keberadaannya. Hakikat itu artinya keadaan yang sebenarnya. Iya, Bukan keberadaan arti hakikat, keadaan yang sebenarnya itu namanya hakikat. Sudahlah boleh. Keadaan boleh. yang sebenarnya Yesus apa? Allah, firman. Ada fisiknya di bumi? Di bumi ada substansinya daging dia roh. Apa itu? Manusia, betul. Keadaan sebenarnya Bapak di surga apa? Roh. Sama atau beda? Kalau mau dilihat ya beda lah pasti. Beda. Kenapa lu bilang sama? Secara fisik. Kenapa lu bilang sama? Hakikat, Bang. Hakikat itu keadaan sebenarnya gimana sih lu? Ya hakikatnya kan dia Allah itu sendiri. Hakikatnya dia Allah tapi dalam bentuk fisik. Keadaan sebenarnya Yesus itu loh. Kalau dilihat dari hakikatnya dia Allah itu, tapi kalau dari ininya ya berbeda. Dia dari punya fisik, dia tidur, dia makan loh Hanso. Iya betul, dari secara substansinya dia daging ya sama yang di atas beda, Bang. Jadi Bapak di surga dengan Yesus di bumi sama. Sama secara hakikat. Oke, baik. Kita Karena cek dia satu adalah ya. firman. Kita cek kalau dia sama. Yesus berdoa kepada siapa? Bapak. Berdoa kepada Bapak, betul? Betul. Berarti Yesus ini butuh pertolongan. Ya dia berdoa, Ya. meminta. Bukankah Yesus adalah Tuhan itu juga kok dia berdoa? Ya kan dia udah di sini kan dia udah sebagai hamba, Bang. Udah Jadi menjadi... Tuhanmu pernah jadi hamba? Oh, pernah, Bang. Pernah, Bang. Jadi waktu jadi hamba bukan Tuhan. Tetap juga Tuhan gelarnya, Bang, gelar. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Anak berdoa kepada Bapak. Tuhan junior berdoa kepada Tuhan senior. Gelar, Bang, gelar. Tuhan tuh gelar. Waktu Yesus berdoa, dia itu Tuhan atau bukan? Manusia. Bukan Tuhan dia. Gelarnya tuh dia Tuhan, dia gelar, dia emang gelar Keadaan sebenarnya Yesus waktu berdoa itu dia Tuhan atau dia manusia? Anak manusia. Anak manusia berdoa kepada Tuhan. Kepada Bapak. Kepada Bapaknya. Iya. Nah, waktu Yesus berdoa kepada Bapak, mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Bapak. Berarti Yesus bukan Tuhan waktu itu. Tuhan juga, Bang. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya anggap aja lah gitu loh. Bang. Ya anggap aja. Udah aja nih di sini. Anggap aja lah. Saya izin dulu dah. Udah aja nih. Ya. Pamit dulu semuanya. Iya, Anso, semoga kamu orang baik sebenarnya. Anso, kamu saya dekat sekali di masjid nih, nggak mau nonton. Iya, di mute aja dulu. Hanso di mute aja dulu. Kamu sebenarnya orang baik, temanku. Ini Hanso. Ya, nanti malam saya naik lagi. Iya, di mute aja dulu. Ya. Kamu sebenarnya orang baik. Ya, semoga Hanso kedepannya diskusi mempergunakan akal yang sehat saja. Karena hanya akal yang sehat itu bisa mengalahkan doktrin. Gitu ya teman-teman. Kalau doktrin sudah mengikat, manusia pun dituhankan. Ya, kalau cinta sudah melekat, tai ayam juga rasa coklat. Kalau doktrin sudah mengikat, akal sehat pun terkalahkan. Untuk itu janganlah mabuk doktrin dan jangan juga mabuk cinta. Pergunakan akal sehat, pilih-pilih kira-kira yang mana yang logis. Hati-hati mencari pasangan, karena pasangan bisa membuat Anda bahagia, bisa juga Anda tidak bahagia. Hati-hati
menganggap itu Tuhan, bisa jadi itu bukan Tuhan. Itu adalah hamba. Cek dan recheck dulu, cross check dulu, pelajari dulu akalnya berfungsi atau tidak. Itulah kelebihan makhluk hidup yang namanya manusia ini, ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Ya, diberi mata tempat pada porsinya, kuping, hidung, otak untuk berakal dan berpikir. Proporsional sekali ciptaan Tuhan yang namanya manusia ini. Diberi kebebasan untuk memilih. Justru kebebasan ini banyak yang kebablasan. Bagaimana caranya? Hanya ada satu jalan, yaitu memeluk Islam. Karena di Islam itu jelas sekali manusia ini dituntun, diberi SOP, diberi perintah, diberi larangan. Ada yang mencontohkan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam itu. Jelas sekali di Islam itu. Kalau tidak logis, buang. Kalau tidak masuk akal, buang. Apalagi tentang konsep ketuhanan. Bagaimana umat Islam bisa ada di muka bumi ini? Berkembang terus karena logis. Semua umat Islam yang ada di muka bumi ini, sholatnya ya sama, bacaannya ya sama. Itulah Islam. Al-Qur'annya ya sama. Dan seterusnya. Kenapa bisa terjadi demikian? Ya karena memang SOP dari Sang Pencipta, bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu. Makanya dalam hal seperti ini sebenarnya kita mari introspeksi diri. Semoga Hanso kedepannya akalnya berfungsi, doktrinnya yang melekat seperti tai ayam rasa coklat itu dibuang jauh-jauh. Mari kita beriman logis. Islam itu tidak mempersulit diri sendiri, tapi meringankan segala aktivitas kita. Islam itu, seorang muslim tidak pernah dipersulit untuk beribadah. Tapi saya lihat Hanso selalu dipersulit dalam hal apapun demi mempertahankan Tuhannya adalah Yesus itu. Itulah indahnya Islam Hanso. Mudah-mudahan kau dengar, siapapun mendengarkan. Mari, hidup ini cuma sekali. Nikmati hidup ini, bukan menikmati dengan cara sebebas-bebasnya, apalagi salah Tuhan. Sekian dari saya. Semoga Islam lebih jaya ke depan. Mari kita edukasi siapapun di sana. Amin, amin. Tugas kita menyampaikan, bukan memaksakan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin host Bang Dalbo, sebelum Ane juga ikut turun, sekaligus untuk mempromosikan komunitas kita, yayasan kita, yaitu Apologet Muslim Indonesia. Bagi teman-teman Muslim untuk mendaftarkan sebagai member, sebagai ikut jihad bersama dalam satu komunitas, bisa cari akun Apologet Islam Indonesia. Di situ ada bio, bisa melalui akun saya juga ada bio-nya. Silakan mendaftar. Bagi yang Muslim, kalau yang masih oten harus syahadat dulu, kemudian menunjukkan KTP-nya atau sertifikat mu'alafnya. Saya rasa itu Iwan Villa tetap dalam satu tujuan, kita membentengi sesama Muslim kita agar tidak gampang menerima subhat-subhat dari para oten. Saya rasa itu mungkin saya kembalikan lagi ke Pak Ketum. Silakan Pak. Bang Dalbo, direspon ada yang baru masuk, Pak Rojali. Pak Rojali silakan. Kalau nggak salah itu Rojali rokok jarang beli. Assalamualaikum, selamat Benar nggak Bang? Selamat malam Bang Rojali. Rombongan Jandalia. Ya Rojali itu rokok jarang beli loh Bang. Orang Sulawesi ya Pak? Betul Pak. Jangan gitu lah Bang. Sama. Singkam aja Deng. Iya, Palopo. Oh Palopo. Satu kampung sama Bang Juma itu. Palopo gak juga Bang Juma? Iya. Oh, iya. Sudah daftar ke apa Deng? Belum. Ini saya dengar hari info yang saya lupa lagi. Iya. Di mana mau daftar? Di Apologet Islam Indonesia, www.apologetislamindonesia.org. Di sana dibuka di Google aja, nanti ikuti. Oh iya. Gitu Bang. Oke.
sayang sekali sekampung Banyuma belum masuk bergabung gitu. Apalagi kita di Sulawesi Selatan begitu ya. Gitu. Kita jangan kalah dengan pulau Jawa. Pulau Jawa udah banyak terbentuk cabangnya. Kita di Sulawesi ada Bang Juma yang komandannya di sana. Oke Bang. Tapi paling terkenal Bang Juma loh. Se-Indonesia. Ya, mari kita bersama berjuang. Di luar sana tiap malam, tiap jam, tiap menit, tiap detik itu mereka buka komal membahas Al-Quran, mendiskreditkan Islam dengan caranya sendiri. Semua ini dilakukan demi untuk tujuan tertentu, yaitu menarik umat Islam untuk menonton mereka. Caranya adalah membuat masalah di atas, kemudian umat Islam tertarik untuk naik. Terpesona umat Islam itu untuk meluruskan. Inilah perangkap. Yang mohon teman-teman Muslim juga ya, kalau mendapatkan komal ya kayak gitu di skip aja, nggak usah naik, nggak ada gunanya. Biarkanlah mereka monolog, direkam aja. Kira-kira ada pelanggaran 156 atau 28E, ya udah simpen datanya, kita akan belajari gitu loh. Biarlah hukum yang berfungsi, yang berjalan gitu. Jangan kita yang luruskan dia, percuma, buang-buang waktu. Itu kira-kira teman-teman. Ada yang baru masuk, Bang Dalbo silakan direspon. Iya, biar saya respon. Oh, itu Bang Dalbo. Paming. Selamat malam. Selamat sore. Selamat sore katanya Bang. Oh, selamat sore. Jelas Kak? Kristen apa Oten? Oten. Oten. Bang Dalbo ini lagi ada di Sydney Bang. Tanya aja Bang, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada mau tidak ditanyakan? Silakan. Ada keluhan mungkin? Mungkin apa cuma keluhannya, pesan-pesan Bang? aja sih ya. Nanti. Keluhannya apa? Kalau keluhan itu ke dokter biasanya Bang. Enggak apa-apa. Bang silakan Bang, apa yang mau disampaikan? Kalian itu orang-orang yang walaupun berbeda. Kalau saya Oten keras ya, Oten yang mempunyai pemikiran sendiri, keyakinan sendiri. Tapi gue akui kalian itu orang-orang yang sangat cerdas. Bahkan gue anggap kalau orang Kristen yang tidak memahami Alkitab, bisa-bisa mereka lock out banyak sekali bisa, karena kalian itu bahkan lebih memahami kitab kami daripada kalian lebih banyak lah memahami kitab kami daripada orang-orang yang mungkin menurut saya mereka hanya pergi ke ibadah, dengar begitu, tetapi pulang mereka tidak mempelajari dengan dalam kitabnya. Tapi gue akui lah keren lah kalian itu. Mas Pan. Cuma itu saja. Oke Mas Pan, kalau Anda Oten garis keras is oke. Tapi ada statement Anda tadi yang kurang saya setuju. Apa itu? Bahwa tidak mempelajari Bible dengan teliti. Sebenarnya lebih dengerin karunia, saya dulu Bang. Karunia memahami. Saya dulu Bang, gitu ya. Kebalik Bang. Kalau seseorang membuang doktrinnya dulu, terus mempergunakan, dengar dulu Bang, belum kelar. Belum kelar Bang, kelarin dulu saya, baru Anda lagi gitu ya. Oke. Kalau sekiranya orang membaca Bible, dibuang doktrinnya dulu, tapi membaca Bible dengan pakai akal sehat, tanpa tendensi apapun, tanpa intervensi oleh siapapun, dia bebas, logis, dan berakal sehat membaca Bible. Saya rasa dia lock out. Yang saya dapati selama ini gitu, akal sehat tidak terpakai, iman yang berfungsi hanya stay di situ. Pendapat Anda bagaimana? Silakan. Betul sih, saya akui itu. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya ada rahasia. Apa itu?
Belum ada momennya saya tanggapi. Apa itu Bang? Bang Van? Anda asik nih diskusi ini. Sebenarnya kalau menurut saya ada hal yang rahasia di dalam Alkitab itu yang harus dibuka, itu harus dari pertolongan, dari karunia dari Tuhan. Kalau tidak, ya susah. Itu menurut saya ya. Kalau kalian berdebat dengan orang Kristen, tetapi Kristen itu mereka bagaimana ya, yang kurang, padahal kalian lebih memahami, mereka kalah pasti, karena mereka itulah yang dijanjikan itu kepada umat Kristen atau orang-orang percaya, itu roh penolong. Roh penolong itu lah yang membantu agar supaya kita dapat mengerti, memahami jalan yang benar. Bahkan saya setuju bahwa di Alkitab itu tidak 100% itu tidak 100% firman Tuhan, tetapi di situ ada hal-hal yang harus kita teka-teki, harus kita rombak, kita pelajari. Bahkan Yesus pernah menegur kepada seseorang bahwa kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, itulah. Cukup. Saya sudah menangkap. Ada dua topik di sini. Tuhan dan Bible. Tadi sini saya mau ke Bible dulu, tapi Anda udah jujur mengakui bahwa Bible Anda itu tidak 100% bersumber dari Tuhan, atau tidak semua firman Tuhan. Artinya apa? Ada sumbangsi manusia-manusia memasukkan tulisannya, bercampur baur antara yang hak dan yang batil, antara firman Tuhan dan bukan firman Tuhan. Di situ tadi statement Anda di situ. Betul kata pendeta Yakobus Sulistyo, mudah-mudahan Anda kenal. Setiap Kristen, siapapun dia, mau pendeta, mau jemaat, diskusi bersama umat Islam dalam konsep ketuhanan selalu kalah, ngotot, emosi, memalukan. Kenapa? Karena landasan diskusinya dari terjemahan yang salah. Termasuk argumentasi Anda bahwa tidak semua yang ada di Bible itu adalah firman Tuhan. Bagaimana mungkin Anda bisa memenangkan diskusi? Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan kalau ada pendapat orang lain yang Anda pakai, sedangkan pendapat itu kadang ditelan oleh zaman? Silakan. Kira-kira gimana, Bro? Ada mau ditanggapi dulu di sini? Enggak sih, cuman itu saja sih. Baik. Ya. Kalau boleh saya tanya, kalau Anda enggak no comment. Oke. Menurut Anda, kalau ada pendapat orang lain dan ada firman Tuhan bercampur dalam satu buku, bagaimana memilahnya antara yang hak dan yang batil? Gimana memilahnya, Bro? Perlu akalkah atau imani saja begitu? Silakan. Tidak perlu diimani lah, harus menggunakan pikiran dari hikmat, harus memakai hikmat. Nah, kebenaran itu kan, Tuhan itu kan kebenaran. Jadi misalnya begini, apa ya, ada sesuatu, kita menyalahkan seseorang bukan berarti itu salah. Jadi begini, benar di mata manusia belum tentu benar di mata Tuhan, dan salah di mata manusia belum tentu salah di mata Tuhan. Jadi kalau kita menyalahkan orang, oh kamu berdosa, belum tentu, karena kebenarannya belum kita ketahui kan. Kebenarannya kita melihat secara, kita menganggap dia berdosa karena penglihatan dan pengetahuan kita terbatas. Tetapi kalau Tuhan bilang, oh enggak, karena saya tahu setiap detik menit orang ini kemana, apa yang isi hatinya, dan dia lakukan. Nah, seperti itu sih menurut saya. Jadi baik. Perlu Mas Pan, kita diskusi pendek-pendek saja, interaktif, bahwa mari kita diskusi, jangan imani dulu deh, boleh ya? Maksudnya kita pakai akal sehat kita, ini logis atau tidak? Setuju ke Anda? Kalau tidak logis nggak perlu diimani. Setuju atau tidak? Di sini dulu. Suka yang logis-logis. Oke, yang logis dulu. Baik. Saya juga suka yang logis. Kalau nggak logis itu gimana ya? Merusak akal, membebani pikiran.
Iya. Iya. Kayak Oke, filsafat sih. kita ke logis dulu. Setujukah Anda? Logiskah bahwa Yesus itu Tuhan sedangkan dia manusia? Ini logis atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti menurut Anda Yesus itu bukan Tuhan ya? Iya. Ini kalau Oh. pikiran logis ya, kritis. Pikiran logis. Anda Iya. Kristen atau bukan nih? Kalau di KTP sih Kristen. Terus ke depannya mau ngapain, Bang? Saya cuman melakukan bagaimana menjadi manusia. Saya ini jarang ke gereja, tetapi saya ini orang spiritual sebenarnya. Orang spiritual, saya ingin menjadi orang yang citra manusia awal. Jadi manusia kan menjadi manusia sekarang karena ada ajaran-ajaran dari nenek moyang, dari kitab-kitab, jadi terbentuk. Jadi saya ingin menjadi manusia. Ya, oke. Cukup, Bang. Kita sudah mau ingin logis gitu ya. Setuju ke Anda? Saya kasih analogi satu. Ada mobil baru kita beli. Terus kemudian mobil baru itu ada buku petunjuknya begitu. Kalau salah membaca, salah mempergunakan, kita bisa mengalami laka. Mobil kita bisa rusak. Betulkah? Setuju ke Anda? Kalau ada buku panduan itu, kita ikuti dari pabriknya. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, baik. Kita ini manusia ciptaan Tuhan. Hidup di muka bumi. Perlukah manusia ini buku panduan agar manusia ini tidak salah arah? Setuju? Setuju. Setuju. Baik. Kalau kami di Islam ada buku namanya Al-Quran. Ada Nabi Muhammad sebagai suri tauladan, memberi contoh. Jelas Islam itu ada buku panduannya Al-Quran. Ada perintah, ada larangan di sana agar manusia ini ada tuntunannya begitu. Kalau Anda itu ada semacam landasan Anda untuk hidup di muka bumi ini dalam hal segi religi. Apa bukunya itu menurut Anda yang Anda pegang sekarang? Saya tidak memegang buku, tetapi roh. Tapi setujukah Anda kalau ada Tuhan ya, pencipta alam semesta? Setuju ya? Kalau saya, gimana Bang? Setujukah Anda kalau kita ini diciptakan ada pencipta alam semesta? Ada. Oke, baik. Setujukah Anda kalau Tuhan pencipta alam semesta itu menurunkan tuntunan sebuah buku namanya Al-Quran untuk umat Islam? Setuju? Kalau itu mungkin orang lain sih. Kalau saya berpendapat ke sana. Oke, kalau Anda ini hidup ini tuntunannya apa? Bukunya apa? Kan nggak boleh bertindak sendiri, bro. Harus ada aturan gitu. Tuntunannya yaitu roh yang menuntun di dalam saya, dan melalui Alkitab itu adalah landasan saya dapat mengerti dan memahami sebuah kehidupan. Kan tadi Anda udah berbicara bahwa Bible itu tidak semua firman Tuhan. Bagaimana mau mengimani itu? Betul. Kan tetapi kita kan mengulik aslinya, membongkar teka-teki di dalam situ. Gini, bro. Kalau ada susu 1 gelas gitu ya, itu layak untuk diminum, tapi setelah kemasukan noda, apakah masih layak dikonsumsi? Ya tidaklah. Oke. Apakah analogi itu bisa seperti argumentasi Anda tadi? Di Bible itu udah bercampur aduk antara hak dan batil. Begitu? Kalau analogi itu memang tidak kepake sih, memang tidak masuk. Yang saya maksudkan ketika butiran batu-batu warna putih dan batu-batu intan permata itu kan bisa kita pilih yang mata permata, bukan yang batu-batu biasa. Itu kalau kembali ke Bible aja, bro. Bible itu tadi Anda udah mengatakan tidak semua firman Tuhan, tapi udah bercampur. Iya. Apakah masih bisa Anda pilih-pilih? Bagaimana ceritanya? Pilih-pilih itu yang bukan memakan kata-kata di dalam, memakan untuk memasukkan di otak kita semua kata-kata, tidak. Tetapi pemahaman atau pengertian kita ketika kita membaca
hal yang kita anggap kita menemukan kebenaran itulah yang kita ambil. Tetapi hal yang sebenarnya yang kita lihat, oh ini bukanlah yang benar. Nggak bisa, itulah bro. yang kita jangan Bro, ambil. sesuatu yang sudah bercampur baur itu ya semua bisa jadi rusak. Caranya adalah tinggalkan itu, cari yang lain. Nggak ada yang lain, bro. Nggak bisa Anda stay di situ. Karena udah akui sendiri. Ini logis loh ya. Logis. Kalau sudah ada minuman tercampur noda, ya cari minuman yang baru. Iya, kalau soal itu setuju, karena logis memakai analogi itu. Tapi Anda udah mengatakan Bible udah bercampur. Ngapain masih stay di situ, Bang? Nggak ada cara lain. Bukan, aduh gimana yang enggak kayak analogi yang susu itu dengan hamil itu Alkitab sudah tercampur, enggak bisa sih kayak analogi itu. Atau Tapi saya gini sarankan, aja, intinya gini aja, Bang. atau gini, Bang, saya sarankan aja. Bikin kitab baru aja yang kira-kira nodanya jangan diambil, yang steril aja. Anda bikin buku sendiri biar steril gitu loh. Gimana? Bikin buku sendiri, gue juga menulis apa yang gue dapat di, walaupun saya misalnya tidak memakai buku, saya juga tahu menjadi manusia. Kita kan sudah tahu membedakan putih dan membedakan warna. Walaupun saya misalnya tidak membaca buku, tetapi saya bisa menjadi orang yang saleh karena hal-hal yang baik yang akan saya lakukan walaupun tidak memakai buku. Nggak bisa, bro. Kita itu nggak bisa menentukan sesuai selera dan perasaan saja. Harus bersifat universal. Kalau bersifat pribadi itu nggak bisa. Anda nggak bisa hidup sendiri karena hidup Anda ini berada di kehidupan sosial. Ya, Anda harus berinteraksi dengan manusia yang lain, kan begitu. Betul. Nggak mungkin Anda membuat gereja sendiri, Anda urus sendiri, Anda ibadah sendiri, Anda punya kitab sendiri gitu loh. Ya, gue nggak ada tujuan bangun gereja sendiri, nggak bangun. Kan saya juga kan orang percaya, orang yang saya jadi mempelajari standby Alkitab sholat dulu juga. ya. Nanti balik lagi. Ustaz Alif direspon dulu ini anak. Ini kayaknya anak enak dia diskusi Ustaz. Saya ada tamu. 10 menit lah. Oke, silakan Ustaz. Bang Alis, gue juga ingin pamit. Mungkin mohon maaf sudah Ntar dulu Ustaz Alif belum ngomong ke lu. Oh iya. Enggak, saya justru mau izin sebentar nanti ya sholat dulu. Tapi memang gini, Al-Quran itu mengabarkan sebelum ke yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarrakal liyadabaru ayatihi waliyatadakkaru ulul albab. Jadi Al-Quran ini adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, yang penuh dengan berkah supaya memberi orang-orang itu mendapat peringatan atau memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan mendapatkan pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan pikirannya. Nah, ternyata Al-Quran itu, kitab Al-Quran yang ada di tangan umat Islam itu justru menantang orang menggunakan akal dan pikirannya. Itulah hebatnya firman Tuhan yang sesungguhnya. Justru firman Tuhan yang sesungguhnya bukan suruh meninggalkan akal sehat, bukan. Tetapi mengajak orang yang mau menggunakan pikirannya. Kalau memang kamu punya pikiran, gunakan pikiranmu, pahami Al-Quran. Jangan tinggalkan pikiranmu, akal sehat tentunya di sini ya. Ketika ada pemahaman di dalam, maka dipahami, akal sehat itu menerima. Makanya dikabarkan di dalam Al-Quran, Allah menciptakan faedah sawaituhu fanafahtu fiha min ruhi. Lalu Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Itu yang berkaitan. Pendengaran, bagaimana kita mendengarkan kebenaran, penglihatan, bagaimana kita membaca tanda-tanda kebenaran dari Tuhan itu, dan hati menerima. Jadi, ketika kita umat Islam berkonsep atau meyakini ketuhanan, kebenaran yang hakiki, itu tidak meninggalkan akal sehat. Tidak meninggalkan di mana akal sehat ini sudah Tuhan berikan kepada kita.
Makanya di sini bedanya kami ketika berdiskusi dengan kawan Kristen. Sementara kawan Kristen selalu mengatakan, kalian itu tahu, bisa baca, paham, tetapi kalian itu apa? Tidak ada bimbingan roh, di mana bahasa itu meninggalkan akal sehat. Akal sehat suruh disimpan, ditinggalkan dulu, ikuti doktrin. Mau menabrak atau tidak dengan akal sehat urusan nanti. Yang penting apa? Ikuti doktrinnya. Nah, kalau di Islam konsepnya beda. Makanya ketika membahas Al-Quran, kebenaran di dalam Islam itu dijelaskan, akal sehat tidak ditinggalkan. Justru kalau akal sehat ditinggalkan, seolah-olah Tuhan itu percuma memberikan akal sehat, padahal akal sehat itu untuk membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang sumbernya dari Tuhan dan mana yang sumbernya dari karangan manusia atau dari setan yang menyesatkan manusia. Begitu memahaminya, Bang. Maka ketika kita membaca kitab Anda, Bible, alasannya nanti dikatakan kalian itu tidak dapat kasih karunia. Loh, jangan salah. Kasih karunia di dalam diri kami itu Tuhan sudah mengaruniakannya. Tentang akal sehat yang suruh digunakan, hati nurani, kebenaran, itu suruh digunakan semuanya. Makanya ketika kami membaca, tentu kami membaca secara fair, secara detail. Makanya ketika jadi pertanyaan, Yesus sendiri pun masih belum bisa mengajarkan, belum bisa semua ajaran dari Tuhan disampaikan oleh Yesus. Makanya Yesus katakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Ruhul Hak, Ruh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Itu kata Yesus. Jadi Yesus mengabarkan, suruh menggunakan akal sehat, mengajarkan kebenaran kepada seluruh hal. Segala sesuatu akan disampaikan. Tapi ingat kata Yesus, untuk murid-murid Yesus, mereka belum sanggup menanggungnya. Tetapi nanti ada masanya, akan ada roh kebenaran dari Tuhan yang akan mengajarkan manusia ke dalam seluruh kebenaran. Siapa sekarang yang mengajarkan tentang seluruh kebenaran? Dari perkara yang terkecil, bagaimana aturan ketika seseorang minum, apa adabnya ketika dia minum. Ketika dia masuk kamar mandi, siapa yang mengatur masuk kamar mandi? Ketika dia pergi ke pasar, ketika dia dari bangun tidur sampai tidur lagi, siapa yang mengaturnya itu? Perkara kecil, perkara besar, siapa yang mengajarkan ke dalam seluruh kebenaran ketika mengatur tentang tatanan kehidupan, bernegara? Ketika bertemu dengan situasi peperangan, siapa yang mengatur ke dalam seluruh kebenaran, mengatur tentang peperangan? Siapa yang dinubuatkan oleh Yesus itu siapa? Nah, gunakan akal sehat kita. Itu kata Yesus, nanti akan ada yang mengajarkannya. Yesus pun sudah berpesan. Matius 21:43 apa yang dia katakan? Aku berkata kepada kamu semua bahwa kerajaan Elohim, kerajaan Tuhan, hak spesial umat Tuhan akan dicabut dari bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada suatu bangsa di mana dia akan menjalankan perintah Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya di sini cermati apa yang diucapi oleh Yesus. Jangan cuma doktrin, yang penting ada kebenaran. Apapun yang dibaca Muslim salah karena mereka tidak ada Roh Kudus. Itu nggak bisa dibahas. Loh, ketika Yesus berkata bahwa hak keistimewaan dari bangsa Yahudi yang sudah dicabut oleh Yesus, menurut Yesus sudah dicabut, akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa mana yang menggenapi ucapan Yesus? Tidak mungkin Yesus mengatakan demikian kalau dia berbohong. Masa kawan-kawan mengatakan bahwa Yesus bohong? Enggak mungkin. Nah, berarti siapa yang menggenapi itu? Hak istimewa yang sudah dicabut dari kalangan bangsa Yahudi diberikan kepada bangsa lain. Nah, itu yang perlu dipelajari. Makanya kami umat Islam tadi katakan diberikan panduan, diberikan pengajaran, yaitu Al-Quranul Karim,
justru ditantang. Al-Quran itu bisa dipahami jika orang itu menggunakan akal sehatnya, bukan meninggalkan akal sehatnya. Nah, saya itu dulu ya, saya izin standby dulu, mungkin kurang lebih 10 menit juga di sini masuk asar, nanti lanjut lagi sama saudaraku yang lain. Mohon maaf. Mau pamit ini, Bang Alif, keren kamu. Thank you Brother Van. Terima kasih. Kedepannya semuanya. lebih baik. Anda sudah login sebenarnya tidak menuhankan Yesua Mesias. Tinggal mencari Tuhan yang benar siapa. Gue udah tahu, gue punya pedoman sendiri. Oke. Tinggal harus ada kitab suci bro sebagai tuntunannya, sebagai SOP-nya. Alkitab kan Alkitab. Ya Alkitab bagaimana? Anda kan udah bercampur, gimana mau pakai? Ya gimana sih? Nggak bisa sih. Nggak paham lah. Jadi kalau misalnya tidak paham ya sudah kita akhiri saja. Ya, tadi Ustaz Ali sudah menerangkan, Yesus berkata, masih banyak yang ingin ku sampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Betul. Nanti akan datang seorang penolong yang lain gitu loh. Iya, gue akui memang cerdas Bang Alif, tapi saya punya apa sendiri. Tapi terima kasih ya semuanya. Oke, nggak apa-apa bro, silakan. Sini nggak ada pemaksaan. Yang penting intinya adalah jangan menuangkan manusia dulu deh. Enggak sih, kalau saya tetap bukan seperti maksudnya salah pengertian sih kita, tapi ya sudahlah. Kalau gue menurut, tetap satu lagi bro, lu percaya nggak tulisan Paulus? Sebenarnya lebih baik kita baca saja dan apa yang mau kita anggap kebenaran itu tetap akan terlihat. Kita baca saja, tidak perlu kita memahami. Oh dia itu betul apa yang dia tuliskan semua. Tetapi kita baca saja. Tetapi kebenarannya menurut anda tulisan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Itu sebenarnya kisah dia tentang pengalaman dia tentang Tuhan. Ketika kita baca, ya sudah. Jadi bukan firman Tuhan menurut anda ya? Apa yang dia katakan ada firman Tuhan pasti. Kan ada kata-katanya di situ. Enggak, maksudnya gini bro, terakhir. Paulus itu menerima firman dari Tuhan menulis atau berbicara tentang Tuhan? Menulis tentang apa yang dia alami tentang Tuhan. Oh, berarti bukan wahyu yang diterima, tapi pengalaman yang dia tulis. Ya tetap kalau pengalaman kan pengalaman berarti ada hubungan antara dia dengan Tuhan. Berarti ketika dia menulis juga Tuhan mengaruniakan roh itu. Karunia untuk menulis. Jadi diputuskan tulisan Paulus firman Tuhan atau bukan? Kalau itu kita tidak tahu pasti. Yang pasti dia adalah kesaksian. Dia orang yang orang bersejarah dan ditulis dan kita baca dan tergantung dari kita masing-masing percaya bagaimana isi ketika dia menuliskan kitab itu. Jadi tergantung dari kita sih. Kalau saya kasih contoh misalnya Galatia 3:13 ya, kita terkutuk dari kutuk hukum Taurat, dengan dia menjadi kutuk sebab ada tertulis terkutuklah ia digantung di tiang salib. Betul. Itu menurut anda ini firman Tuhan apa nyeleneh nih? Itu apa ya? Sebuah kebenaran atau sebuah wahyu. Memang manusia kan berdosa. Jadi kalau berdosa itu harus ini bro, ini tulisan menjustifikasi Yesus itu terkutuk di tiang salib. Menurut anda gimana? Itu karena begini sih, kalau penjelasannya lebar, maksudnya gini, manusia berdosa dan harus dihukum, dan Tuhan mengambil manusia untuk dia jadikan diri sendiri sebagai sebenarnya dia menggantikan kita yang harusnya kita setujukah anda statement Paulus mengatakan Yesus terkutuk di tiang salib? Terkutuk, iya, karena sebagai ganti dosa, sebagai ganti kita. Jadi anda satu pendapat dengan Paulus bahwa yang digantung di tiang salib itu terkutuk. Setuju anda? Setuju. Jadi menurut anda Yesus terkutuk. Setuju juga? Ya karena demi untuk menebus dosa anda, begitu? Iya, tetapi kan dia tidak berdosa. Dia membatalkan itu. Iya, tapi ini sangat merendahkan Yesua Mesias anak Maria kok terkutuk mati menebus dosa anda itu loh. Betul. Kalau kita memahami ini menurut anda logis atau tidak?
Masuk akal. Kalau menurut saya masuk akal. Wow. Karena Masuk begini. akal. Kenapa? Mengorbankan begini bro, mengorbankan orang yang tidak berdosa, kemudian menebus dosa orang lain. Ini logis. Ya dia kan bukan mengorbankan orang lain, dia yang datang. Karena Iya kalau dia tidak- mengorbankan Yesua Mesia yang tidak berdosa, Anda kutuk demi untuk menebus dosa orang lain. Ini logis. logis. Wow. Ya karena Berarti- kan itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain kalau tidak Tuhan datang. Sebenarnya kalau pemikiran kita, kok dia Bukankah di dalam Bible Anda juga tertulis tidak boleh membunuh, apalagi membunuh orang yang tidak bersalah? Betul. Nah, ini terjadi kontradiksi antara iman Anda dengan perintah Tuhan. Ini logis atau tidak? Gimana? Logisnya adalah perintah Tuhan dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Itu logis. Betul. Setuju kita semua. Tapi iya. pelanggaran atas perintah Tuhan ini, ada yang dibunuh menebus orang yang tidak bersalah atau menebus dosa orang lain, sedangkan yang dibunuh ini tidak bersalah. Ini Iya. tabrakan, bro, kontradiksi. Iya betul, memang. Anda harus memilih. Kalau Anda berpikir logis, Anda harus memilih salah satunya. Tapi kita harus mengerti juga apa tujuannya dia di situ. Tujuannya untuk menebus dosa Iya, orang. karena itu Oke. satu-satunya jalan. Karena dulu zaman Musa mempersembahkan kurban kan domba yang tidak bercela. Kalau itu satu-satunya jalan, artinya melanggar perintah Tuhan. Tidak, kalau begitu tidak ada keselamatan untuk manusia. Manusia berarti semua manusia Iya, itu akan kekal. tujuannya nanti dulu, hukumnya dulu kita bicarakan, coy. Hukumnya adalah hukum Tuhan tidak boleh membunuh orang tidak bersalah. Iya. Oke, itu deal di situ. Iya. Tapi terjadi pembunuhan Yesus tidak bersalah. Iya. Anda jadikan momentum ini sebagai iman Anda menembus dosa Anda. Nah, di mana logisnya akal Anda? Di sini. Coba dibuka deh ya pikirannya. Maksudnya Iman Anda berdiri di atas pelanggaran perintah Tuhan. betul. Ini logisnya di mana, Gini, coy? Bang, gini. Nah, gimana? Menurut saya gini. Dia dan orang lain beda. Dia yang dikutuk situ dengan Anda beda. Kalau orang lain akan kami bela. Tapi kan dia di situ, dia orang yang bukan seperti kita. Dia itu Tuhan, dia itu mempunyai maksud dan tujuan dia ada di situ. Dia jangan samakan dia dengan kita. Kalau orang lain seperti nabi-nabi, bahkan murid-muridnya juga melarang orang menangkapnya, tetapi dia membiarkan. Dia bilang, bukankah aku datang untuk tujuannya di situ? Jadi Anda setuju? Jadi Anda setuju utusan Tuhan, anak kesayangan Bunda Maria ini, ya, dieksekusi, dipermalukan, mati terkutuk, menebus dosa Anda. Anda setuju itu? Gimana, Bang? Saya ulang ya. Jadi Anda setuju anak kesayangan Bunda Maria, Iya. dia utusan Tuhan. Oh tidak. Dia enggak, dengarkan dulu, belum kelar. Dengarin baik-baik. Anak kesayangan Bunda Maria, dia utusan Tuhan, tidak berdosa, Betul. dia mulia. Ya. Apakah Anda setuju orang yang kayak gini dikorbankan secara tragis, dipermalukan, mati terkutuk, menebus dosa Anda? Anda setuju itu? Tidak. Dan apabila itu hal yang tidak akan terjadi apabila itu benar-benar dari Nabi, karena Tuhan akan melindungi. Anda setuju atau seorang tidak Nabi. nih? Anda Tidak. setuju nggak nih? Tidak. Kalau tidak berarti Anda nggak boleh mengimani, berarti tidak ada Yesus Tidak, Mesia kan? itu mati di tiang salib. Maria kan sama seperti kita, tapi yang mati di atas kayu salib itu tidak seperti kita. Itu Enggak, ini bro, ini bukan berbicara Maria. Dengarkan dulu, anak kurang nangkap ini. Anak kesayangan Maria namanya Yesus Mesia. Iya. Oke, utusan Tuhan, tidak berdosa. Dia manusia mulia waktu itu. Iya. Wakil Tuhan di muka bumi. Terus dipersekusi oleh tentara Romawi, Betul. dipermalukan, digampar, diludahi, Iya. dipaku, Itulah digantung, kejaman. terkutuk, mati menebus dosa Anda. Anda setuju nggak ini drama ini? Setuju dalam Ya, kalau hal Anda itu. setuju berarti Anda belum logis berpikir. Ya gimana sih, kita ini bertolak pemahaman sih, jadi sudahlah. Kalau memang tidak logis, memang tidak logis karena Nah, kalau tidak logis ngapain diimani, coy? ya
Kan beda dia dengan kita. Dia itu bukan orang manusia seperti kita. Itu poinnya sebenarnya. Justru karena beda seperti kita, dia utusan Tuhan. Dia Tuhan. Kalau utusan itu kan pemahaman dan keyakinan Anda. Kalau yang di sebelah kiri kanannya itu disalib karena dia memang pelanggaran, ya wajar. Nggak ada masalah. Ini Yesus Mesias bukan orang jahat loh. Kan dia ada tujuan di situ, Bang. Tujuannya apa menurut Anda? Ya, Anda juga sudah tahu itu, masa nanya saya. Menebus dosa orang lain, terus dia dipersekusi kayak gitu. Ini nggak logis loh. Hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa manusia, Bang. Gimana sih? Dengan cara seperti itu? Iya, harus ada korban yang mati. Karena darahnya suci. Kalau misalnya bypass langsung minta ampun kepada Sang Pencipta tanpa ada tumbal, lebih efisien mana? Gimana, Bang? Lebih efisien mana? Minta ampun langsung kepada Sang Pencipta dibanding pakai media tumbal manusia. Efisien mana? Nggak bisa, soalnya dosa itu kan mendarah daging, jadi keturunan. Nah, efisien ini dulu, efisien mana? Oke. Efisien pakai media tumbal atau langsung berdoa minta ampun kepada Sang Pencipta? Minta ampun. Tetapi, ya nggak perlu pakai tumbal toh? Ya, tetapi dosa itu tetap mengakar di tubuh manusia. Tidak bisa, walaupun dia baru lahir bisa dikatakan berdosa karena bisa dilihat masa depan anak itu. Jadi lu kalau punya anak bayi, jadi lu kalau punya anak bayi Kristen itu punya dosa ya bayi itu? Bisa kalau dalam keadaan baik, memang kalau kita lihat dia belum melakukan dosa, tetapi bisa disebut dia berdosa karena akan terlihat di masa depannya. Misalnya dia di umur 25 akan melakukan dosa, itulah dosa itu akan terus mengakar. Bayi itu, jadi menurut Anda bayi itu berpotensi ada dosa di dalam dirinya? Iya, pasti. Jadi kalau ada bayi, jadi kalau ada bayi Kristen meninggal itu meninggal dalam keadaan berdosa? Kalau dia, iya. Karena akar itu ada di dalam. Berarti kalau ada bayi Kristen meninggal, dia dalam keadaan berdosa, itu masuk neraka? Tidak. Loh, kalau dosa itu ada ya neraka dulu coy. Masa ada orang berdosa masuk surga? Tuhan itu adil, bro. Walaupun anak itu mempunyai akar dosa di dalam, tetapi dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Dia tetap. Jadi menurut Anda di surga Anda itu ada orang berdosa? Ya enggak lah. Nah, gimana? Tadi bilang itu bayi meninggal berdosa masuk surga. Berarti ada orang berdosa di surga. Gini, Bang, gini. Walaupun anak ini tidak mengenal Tuhan atau tidak mengenal Yesus, Tuhan itu adil. Walaupun dia mati, dia pasti masuk surga. Dia tidak tahu apa-apa. Tuhan itu adil kok. Dia tahu sebagaimana dia harus melakukan sebagai raja, sebagai. Adilnya di mana, coy? Adilnya di mana? Itu tidak tahu apa-apa. Walaupun dia ada akar dosa di dalam dia. Adilnya di mana, bro? Bro, adilnya di mana? Kalau ada orang tidak bersalah dikorbankan, adilnya di mana? Justru Anda ini tidak adil iman Anda berdiri di atas mengeksekusi anak orang yang tidak bersalah. Anda jadikan momentum untuk menebus dosa Anda. Itu nggak adil namanya. Anda yang berdosa, suruh orang yang bayarin. Itu kan nggak adil namanya. Ya, itu kan pemahaman Anda. Jadi kita. Nah itu terjadi kok di iman Anda. Gimana sih kok pemahaman ini terjadi loh iman Anda loh itu? Ya sudah. Inti gini, Bang. Anda dan saya pemahaman kita berbeda, bertolak. Ya berbeda memang. Iya betul. Ya sudah. Gue juga ini gunakan akal. Singkirkan dulu yang namanya keimanan. Berbicara akal dulu dengan Bang Andi. Akal dulu. Kalau berbicara dari awal loh Bang Dalbo dia mengatakan kita pakai akal sehat yang logis. Nah ini saya bawa ke area itu tidak logis itu. Tidak logis banget bro. Tidak masuk akal. Anda yang berdosa tapi Anda jadikan anak kesayangan Maria jadi tumbal gitu loh. Itu kan nggak logis namanya. Betul, memang tidak logis kalau dipikir. Ya kalau tidak logis ngapain diimani bro? Ya itu urusan kami bro. Bukan urusan. Berarti Anda juga nggak logis dong beriman. Itu pendapat Anda. Pendapat Anda gimana ceritanya? Tapi kebenarannya belum tentu.
Nah ini kita pakai akal sehat, cewek mudah dimengerti gitu betul. loh. Iya, gua gini bang. Oke, gue tahu kalian itu pintar-pintar lah. Gue akui, tapi cuman beda pemahaman. Enggak, sebenarnya kami ini semua gue turun aja lah bang. Semua manusia itu diciptakan pintar. Iya betul. Ya, hanya lingkungannya membuat dia jadi nggak pintar. Iya. Gitu. Kalian orang-orang hebat, bahkan lebih hebat dari orang-orang Kristen biasa. Kalian lebih paham, bahkan mengutip-ngutip ayat. Gue juga Enggak, kaget. begini bro, hal-hal yang sederhana itu nggak perlu sekolah sampai profesor. Kalau hal yang sederhana Iya. kayak gini, Iya. gitu loh. Ini mudah untuk dipahami. Jadi begini ya bro, marilah kita berbahasa Indonesia dengan baik, logis, to the point, mudah dicerna, agar anak-anak kecil itu tercerahkan. Biarlah yang sudah tua-tua ini terlanjur. Iya. Begini bro, Mungkin kalian menganggap bro, itu. biarlah yang tua-tua ini terlanjur susah untuk disembuhkan. Tapi masih banyak anak-anak kecil yang perlu kita edukasi dia supaya nggak terpapar doktrin yang akut itu. Ya. Itu loh. Iya. Ya kalau Gue Anda bisa sudah memahami, masuk gue di bisa area itu memahami. sulit untuk disembuhkan, ya cukuplah anak-anak Anda, Iya. ponakan Anda kedepannya lebih baik gitu loh. Supaya apa? Enggak logis, ya tinggalkan saja. Iya. Kenapa? Karena iman berdiri di situ, ya mengorbankan anak orang yang tidak bersalah, apalagi tidak berdosa begitu. Anda jadikan momentum untuk menebus dosa Anda, itu nggak logis banget. Sedangkan Anda sudah setuju tadi, kalau ada dosa, tinggal bypass, minta ampun kepada Sang Pencipta. Kenapa harus pakai media lagi, apalagi anak orang gitu loh. Itu sih saran kami di sini ya, semoga kedepannya Anda lebih baik lah. Oke? Iya, gue jadi penonton aja ya bang. Mohon maaf. Terima kasih sudah mengundang saya di sini. Host, pengalih, fans saya. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Oh kok langsung turun. Katanya mau logis, enggak juga ternyata imani juga. Masa Abang. Ya. Ya. Hancur perpuluhan saya kalau Ya, sekian dulu saya tutup live ini. Oh iya, iya, live oke. ini.